Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 536 darurat larut malam. Chu Yunxi terkejut ketika dia mendengar ini, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Ani akan mengatakan itu. Mungkinkah reputasi keluarga besarnya dari keluarga Chu tidak lebih baik daripada He Jiarong? Dia berpikir bahwa Ani tidak memahami situasi Huaxia dan tidak tahu keberadaan keluarga Chu di ibu kota, jadi dia menjelaskan dengan sabar sambil tersenyum, "Nona Ani, mungkin Anda tidak mengerti, status keluarga Chu kami di ibu kota sangat mirip. Tuan Chu, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan kepada saya. Saya tahu kekuatan ibu kota Anda dengan sangat baik. Saya tahu ibu kota Anda memiliki 3 keluarga besar, keluarga He, keluarga Chu, dan keluarga Zhang. Saya juga pernah mendengar tentang proyek bioteknologi ini. Seharusnya diorganisir bersama oleh Chu dan Li, bukan?" Ani menatap Chu Yunxi dengan samar dan langsung menyela. Chu Yunxi menelan sisa kata-katanya dengan tiba-tiba, menatap Ani dengan tercengang. Tampaknya dia tidak berharap dia terlalu memahami kekuatan ibu kota. Kemudian wajahnya menjadi sangat tidak wajar, seolah-olah dia telah menerima penghinaan besar karena Ani mengetahui latar belakang keluarga Chu mereka. Itu juga berarti bahwa dalam benak Ani, mereka begitu kuat dan jarang terlihat di ibu kota. Keluarga sebenarnya tidak lebih baik dari identitas teman He Jiarong. Tuan Chu, karena Anda bukan teman Tuan He Jiarong, maka Anda dan saya secara alami bukanlah teman, jadi saya rasa kita tidak perlu saling mengenal, maaf." Ani mengangguk pada Chu Yunxi dengan sangat sopan, tetapi ada sedikit ketidakpedulian dalam kata-katanya. Dia jelas tidak bersikap dingin dengan identitas Chu Yunxi, belum lagi Chu Yunxi hanya dimakan di Beijing dan China. Keluarga yang dia dirikan adalah keluarga Dupont yang terkenal secara internasional, keluarga Rothschild dan pemimpin keluarga besar lainnya yang berdiri di depannya. Dia masih tidak rendah hati atau sombong. Karena tidak peduli seberapa kaya atau berkuasa orang-orang ini, mereka akan sakit, dan jika mereka akan sakit, mereka akan meminta kepala Ani. Bagaimanapun, Ani mewakili tingkat pengobatan barat yang tertinggi. Jadi dia memiliki lebih banyak kontak dengan keluarga besar di dunia ini, dan dia benar-benar tidak peduli dengan keluarga lokal keluarga Chu. Dan alasan mengapa dia begitu menggoda Chu Yunxi adalah karena dia baru saja menyadari bahwa Chu Yunxi sengaja menargetkan Lin Yu sekarang, dan dia melakukannya untuk menghela nafas Lin Yu. Mendengar kata-kata Ani, wajah Chu Yunxi langsung berubah menjadi hijau dan putih, sangat malu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu, dan dia selalu disanjung oleh orang lain, dan sekarang dia disanjung dengan orang lain untuk pertama kalinya, dan dia ditolak sebanyak penghinaan. Jantungnya berdebar-debar, tapi dia tidak berdaya dengan Ani lagi pula. Pemimpin asosiasi medis top dunia bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung. Jadi dia hanya bisa menyebarkan amarahnya pada Lin Yu dan menatap Lin Yu dengan ganas. Dia tidak tahu keberuntungan macam apa He Jiarong, seorang dokter China yang sial, akan benar-benar mengenal Ani, orang top di dunia medis barat. Karena Ani tidak ingin melihatnya terlalu banyak, Chu Yunxi tidak bisa berbaring di sini dengan nakal, berbalik dan berjalan cepat dengan wajah tenang. Ekspresi Sun Junyu juga berubah ketika dia melihatnya. Dia sedikit ragu-ragu, dan mengikuti Chu Yunxi. "Presiden Chu, jangan marah." Setelah meninggalkan institusi medis Li, Sun Junyu buru-buru mengejar Chu Yunxi. "Tidak marah." Chu Yunxi mendengus dingin, dan berkata dengan marah, "Jika aku tidak marah, haruskah aku bahagia sekarang?" "Tuan Chu, insiden ini semua karena He Jiarong dianalisis akhir." Wajah Sun Junyu merosot, dan dia berkata dengan dingin, "He Jiarong benar-benar tidak bermaksud baik. Dia tahu identitas Presiden Ani sejak awal, tetapi dia sengaja tidak mengatakannya."
Itu menyeramkan dan licik. He Jiarong, ini He Jiarong lagi, masih ada. Chu Yunxi dengan cepat masuk ke mobil dan membanting tinju ke setir, matanya merah. Chu, jangan marah. Aku punya cara untuk membantumu menarik napas. Sun Junyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata kepada Chu Yunxi seolah-olah mengundang pujian, He Jiarong sekarang mencari sekelompok orang di institusi medis Li untuk membantunya menguji obat. Jika tidak ada efek saat itu, kami dapat memberinya pengurangan pribadi. Topi untuk melakukan eksperimen manusia, dengan hubungan Anda, berurusan dengannya semudah sepotong kue. Mata Chu Yunxi berbinar ketika mendengar kata-kata Sun Junyu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang profesi medis, dia juga tahu apa arti dari dua kata percobaan manusia. Jika dia meminta seseorang untuk membuka blokirnya, dia benar-benar bisa membuat keributan. Terutama karena dia sudah tahu bahwa Lin Yu diusir dari Departemen Intelijen Militer, tanpa perlindungan militer, dia lebih percaya diri. Oke, saya akan menjadi penghubung sekarang, dan saya akan memeriksanya selama beberapa hari ini. Chu Yunxi mengeluarkan ponselnya dengan tidak sabar, tetapi Sun Junyu buru-buru menghentikannya dan menjelaskan, Tuan Chu, jangan khawatir, masalah ini perlu bukti yang cukup. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Ketika saatnya tiba, Anda dapat langsung menemukan orang-orang bisa memeriksanya. Saya sangat yakin bahwa pengobatan China-nya sama sekali tidak berpengaruh. Oke, kalau begitu terserah kamu. Baru setelah itu Chu Yunxi meletakkan teleponnya dan menyipitkan mata dengan dingin, He Jiarong, ayo kita pergi dan lihat, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Ngomong-ngomong, setelah Chu Yunxi dan yang lainnya pergi, Li Qianjue buru-buru menyapanya dan memulai hubungan dengan Ani, karena hubungan Lin Yu, komunikasi menjadi nyaman. Pada akhirnya, Li Qianhui menghabiskan waktu lama untuk menyeduh, dan kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk berkata kepada Ani, Nona Ani, saya punya permintaan yang tak henti-hentinya. Bisakah Anda memberi kami kesempatan untuk bekerja sama dengan asosiasi medis AS Anda? Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakanmu. Tuan Li, kami berteman, kami tidak meminta apapun. Ani tersenyum tipis pada Li Qianhui, dan berkata, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan berjanji untuk bekerja sama denganmu. Bagaimanapun, Tuan He adalah temanku. Saat berbicara, Ani menoleh dan menatap Lin Yu, matanya penuh kelembutan. Li Qianying tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibir ketika melihat adegan ini. Dia tidak senang dengan apa yang dikatakan Ani, dan bahkan memandang Ani dengan sedikit permusuhan di matanya. Oh, bagus, Miss N. Terima kasih telah memberi kami kesempatan ini. Terima kasih banyak. Li Qianjue hampir melompat kegirangan ketika dia mendengar ini, wajahnya memerah. Dan dia terus berterima kasih kepada Ani lagi dan lagi, menatap mata Lin Yu dengan kekaguman dan kegembiraan, mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh Lin Yu. Kemudian, di bawah kepemimpinan Li Qianhui dan yang lainnya, Ani mengunjungi laboratorium di bawah. Dia melihat obat gelap China di laboratorium dan mengetahui bahwa Lin Yu bermaksud menggunakan obat-obatan China ini untuk meningkatkan umur manusia. Setelah dia berumur 150-60 tahun, Ani tidak bisa menahan tawa. Apa? Ani berkedip pada Lin Yu dan berkata, saya tahu Anda adalah dokter pengobatan China yang sangat baik, tetapi meningkatkan gen manusia sebenarnya adalah proyek yang tidak semudah teori relativitas. Asosiasi Medis AS kami telah belajar selama bertahun-tahun dan belum tercapai sungguh kemajuan yang luar biasa. Jika Anda ingin menggunakan ramuan kecil ini untuk mencapai ini, itu terlalu fantastis. Ani mengakui kekuatan Lin Yu dan pandangannya tentang pengobatan Tiongkok dan pengobatan tradisional Tiongkok telah banyak berubah. Namun, jika Lin Yu ingin mematikan upaya pengobatan Barat selama bertahun-tahun dengan hanya mengandalkan cairan pengobatan Tiongkok tradisional ini, apakah itu dari kenyataan atau psikologis di atas segalanya?
Ani memiliki sikap yang sangat negatif. Saya tidak bisa menjamin efek spesifik dari resep ini, tapi waktu akan menjawabnya. Lin Yu berkedip pada Ani, tetapi tidak terlalu banyak berdebat dengannya. Setelah mengunjungi institusi Li Qianjue bersikeras agar Ani dan Lin Yu tinggal dan makan bersama. Setelah makan, hari sudah sangat larut. Setelah Lin Yu mengirim Ani ke hotel, dia kembali ke rumah dan menunggunya pulang. Itu hampir pagi-pagi setelah itu, dan Ye Qingmei dan Jiang Yan tertidur. Lin Yu mencuci dengan bersih, dan kemudian tidak sabar untuk memasuki kamar untuk tidur dengan Jiang Yan, tetapi begitu dia memasuki kamar tidur dan menutup pintu, ponselnya tiba-tiba berdering. Baik. Jiang Yan, yang tertidur di tempat tidur, berteriak malas setelah mendengar gerakan itu. Pada saat yang sama, dia berbalik. Aroma tajam dari aroma hangat menghantam. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengutuk orang yang menelepon. Kemudian dengan cepat sentuh ponsel dan nonaktifkan. Melihat panggilan Li Zenseng, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut, tetapi Li Zenseng jarang menyebut dirinya selarut ini. Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya dan berbisik, "Saudara Li, ada apa?" "Pak, ada beberapa pasien gawat darurat di rumah sakit, harap segera ke sini." Li Zenseng berkata dengan penuh semangat. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan ragu, "Saudara Li, bukankah sudah kuberitahukan kepadamu, klinik medis kami tidak melakukan perawatan darurat, biarkan mereka pergi ke rumah sakit." Karena pengobatan tradisional Tiongkok sendiri adalah teknik medis yang bekerja lambat, tidak cocok untuk bagian gawat darurat, dan jika unit gawat darurat didirikan, Lin Yu mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak dalam beberapa malam. Selain itu, dia tidak memiliki cukup staf di malam hari, jadi, tidak perawatan darurat, adalah aturan yang dia buat dengan Li Zenseng sebelumnya. Selain itu, bagian gawat darurat rumah sakit cukup untuk menangani sebagian besar kondisi medis darurat, dan terdapat cukup staf dan bahan obat di sana, jadi pergi ke rumah sakit sebenarnya adalah pilihan terbaik. Tuan, saya tahu peraturan Anda, tetapi orang-orang ini mengatakan bahwa beberapa dari mereka pernah ke rumah sakit sebelumnya, dan bagian gawat darurat rumah sakit tidak dapat menyembuhkan penyakit mereka. Banyak orang telah meninggal. Li Zenseng berkata dengan penuh semangat, "Mereka semua datang dari luar, dan mereka semua adalah tentara, Tuan, silakan datang." Li Zenseng, yang lahir di ketentaraan, secara alami memiliki perasaan khusus terhadap para prajurit, berharap Lin Yu dapat membantu mereka menyembuhkan mereka. Dari luar, Lin Yu tidak mengalami kecelakaan, dan rumah sakit tidak dapat menyembuhkannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apa penyakitnya, dan mengangguk dan berkata, "Baiklah, Saudara Li, biarkan mereka menunggu, saya akan datang." Setelah menutup telepon, Lin Yu melirik Jiang Yan, yang telah tertidur lagi di tempat tidur, tanpa menyalakan lampu, dan berjalan keluar dengan tenang. Ketika dia melewati kamar mandi, pintu kamar Ye Qingmei tiba-tiba terbuka, dan Ye Qingmei, yang hanya mengenakan celana pendek dan lengan pendek, berjalan keluar. "Apa?" Ye Qingmei langsung berteriak saat melihat sosok di depannya. Lin Yu bergegas ke mulutnya tanpa daya. Setelah Ye Qingmei melihat wajah Lin Yu dengan jelas melalui cahaya di ruangan itu, dia menarik tangannya dan buru-buru berkata, "Jiarong, kenapa kamu kembali? Kemana kamu akan pergi?" "Ada beberapa pasien gawat darurat di rumah sakit, saya harus kembali." Lin Yu tersenyum tak berdaya padanya. Bukankah pusat medis tidak melakukan perawatan darurat? Kali ini pasiennya berbeda, dan mereka masih beberapa tentara. Lin Yu berkata dengan ekspresi serius. "Kalau begitu tunggu aku akan pergi denganmu." Sebelum Lin Yu menolak, Ye Qingmei berlari kembali ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.